Seorang pembunuh bayaran elit kehilangan ingatannya karena sebuah kecelakaan. Karena ia memiliki keterampilan hebat dengan pisau, ia pun menjadi koki. Ia bisa membuat bahan apapun terlihat indah. Ia memotong sushi dengan sangat tipis. Ia bahkan bisa mengukir makanan menjadi bentuk hewan. Dengan penyajian yang indah di piring, para pelanggan merasa enggan memakannya karena tampilannya terlalu menarik. Toko sushi ini selalu ramai oleh orang-orang, tetapi tidak ada yang tahu bahwa pria itu dulunya seorang pembunuh. Beberapa hari yang lalu, pria itu pergi ke pemandian umum, tetapi tanpa sengaja menginjak sebatang sabun. Ia terpeleset dan jatuh. Ia pun pingsan. Orang-orang membawanya ke rumah sakit. Ketika terbangun, ia lupa siapa dirinya. Ia membuka dompetnya dan tidak menemukan uang. Maka Mary, seorang paramedis yang baik hati, memutuskan untuk membantunya. Ia membawanya ke alamat yang tertera di identitasnya. Tetapi ketika mereka membuka pintu, mereka melihat kamar yang berantakan. Namun si pembunuh tetap membersihkan ruangan itu. Mary melihat bahwa ia tidak memiliki pekerjaan, jadi ia merekomendasikannya ke restoran keluarganya. Pada awalnya orang-orang meremehkannya, tetapi keterampilan pisau pria itu sangat hebat. Ia menyiapkan hidangan demi hidangan yang indah. Orang-orang sangat menyukainya. Si pembunuh sendiri tidak tahu mengapa ia begitu mahir menggunakan pisau. Suatu hari ia menemukan bahwa ia harus berakting dalam sebuah adegan. Ia pergi ke lokasi syuting, tetapi ia tidak memiliki bakat akting. Ia membuat banyak kesalahan selama perekaman. Hal ini membuat sutradara marah. Sutradara memecatnya. Ia hanya bisa pulang untuk belajar akting. Keesokan harinya, ia kembali ke lokasi untuk memerankan seorang preman. Tetapi ia sangat pandai bertarung karena gerakannya begitu spektakuler. Sutradara menambahkan adegan untuknya. Dengan begitu, pria itu menjadi aktor laga terkenal. Acara-acaranya ditayangkan di televisi. Orang-orang sangat menyukai karakternya. Tetapi akting bukanlah pekerjaan sejati si pembunuh. Ketika ia terpeleset hari itu, kunci loker miliknya terlempar. Kunci itu ditemukan oleh Tommy. Tommy adalah seorang pria gagal. Sebelum gantung diri, ia ingin mandi dulu. Diam-diam ia menukar kuncinya dengan milik si pembunuh. Ia membuka loker si pembunuh. Di dalamnya ada kunci mobil-mobil mewah dan banyak uang. Ia memutuskan untuk menikmati hidup sebelum mati. Tommy mengenakan setelan elegan. Lalu ia membayar semua hutangnya. Setelah menikmati hidup, ia pergi ke rumah sakit untuk mengembalikan barang-barang itu. Tetapi ia mendapati bahwa si pembunuh sudah kehilangan ingatan. Tommy pun segera pergi. Ia menggunakan navigasi mobil untuk menemukan rumah si pembunuh. Ternyata itu sebuah rumah mewah. Lemari penuh dengan pakaian bermerek dan jam tangan. Tommy sangat menyukai rumah itu. Satu-satunya kekurangannya adalah acara televisi yang membosankan. Perempuan yang sama selalu melakukan yoga setiap hari. Tetapi suatu hari ketika Tommy mencari anggur, ia tanpa sengaja membuka sebuah pintu rahasia. Ia masuk ke dalam ruangan. Di dalamnya ada banyak alat aneh. Saat itu ia menyadari bahwa wanita di foto di dinding adalah wanita yang sama di televisi. Wanita itu adalah target pembunuhan berikutnya. Sementara itu, si pembunuh terjebak di dalam mobilnya karena hujan deras. Hujan itu membuatnya mengingat kembali identitas aslinya.